Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rama Evitri, NIM 1814080035, jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 18. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penemuan-penemuan dalam bidang biofisika. Yang pertama yaitu alat yang bisa menarik udara tipis jadi air, MOF Metal Organic Framework. Para periset telah berhasil mengembangkan sebuah alat yang dapat mengambil air bahkan dari udara gurun yang paling kering sekalipun. Para ilmuwan dari MIT dan UC Berkeley telah menguji di lapangan penemuan itu, yang mempertajam pembuktian desain konsep mereka tahun lalu di Tempe, Arizona terhadap potensi metode tersebut. Ketika pertama kali diterbitkan dalam artikel Science tahun lalu, jurnal itu menarik banyak perhatian, meski tidak semua responnya bagus. Metode ini mendapat banyak publikasi, promosi, dan beberapa kritik, kata Profesor Evelyn Wang yang bekerja pada kedua studi tersebut. Semua pertanyaan yang diajukan dari terakhir kali secara eksplisit ditunjukkan dalam makalah ini, yang telah mengesahkan poin-poin tersebut. Sebagian besar metode menarik air dari udara membutuhkan kelembapan lebih dari 50% dan banyak energi untuk bekerja. Tetapi, desain yang ditingkatkan dapat mengekstrak air yang dapat diminum pada kelembaban serendah 10% dan itu menggunakan tenaga surya. Metode ini tidak memiliki bagian yang bergerak. Ini dapat dioperasikan dengan cara yang benar-benar pasif di tempat-tempat dengan kelembapan rendah, tetapi mempunyai sinar matahari dalam jumlah besar. Perangkat ini didasarkan pada jenis permukaan luas, material yang mempunyai superpori yang disebut kerangka logam organik atau Metal Organic Framework atau MOF. MOF dalam perangkat ini dapat mengambil air dari udara pada malam hari dan menyimpannya di pori-porinya. Air kemudian dilepaskan pada siang hari dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Dengan menguji perangkat di atap gedung Universitas Negeri Arizona, tim lalu melakukan uji lapangan di tempat yang mewakili daerah-daerah kering di wilayah ini dan menunjukkan bahwa kita benar-benar dapat memanen air bahkan pada titik embun sub-zero. Pada peneliti mengatakan output perangkat itu diperkirakan lebih dari 1/4 liter air per hari per kilogram MOF dan tidak ditemukan bagian kotoran selama pengujian. Jika ditingkatkan dan dibuat lebih efisien, hasil itu bisa 3 kali lipat. Selanjutnya yaitu penemuan yang kedua, mengedit embrio manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah dengan alat edit gen bernama CRISPR. Modifikasi gen embrio manusia berhasil dilakukan untuk pertama kalinya. Ilmuwan di Swedia bernama Fredrik Lenner berhasil mengedit DNA pada embrio manusia sehat untuk pertama kalinya. Lenner yang merupakan ahli biologi perkembangan di Karolinska Institute di Stockholm memodifikasi genetika embrio manusia sehat menggunakan peralatan rekayasa genetik yang disebut CRISPR-Cas9. Ia mempunyai embrio yang dimodifikasi selama 7 hari pertama pertumbuhan dan menghentikan perkembangannya pada masa 14 hari. Dalam 2 minggu awal tersebut, ia melumpuhkan serangkaian gen yang telah diidentifikasi sebagai gen yang berperan penting dalam perkembangan embrio normal, dengan harapan dapat membantunya belajar lebih banyak tentang gen yang terlibat dengan infertilitas. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu kita lebih memahami peran genetika dalam perkembangan embrio, sehingga bisa digunakan untuk mencegah penyakit tertentu. Meski demikian, beberapa ilmuwan khawatir mengedit DNA bisa memiliki konsekuensi berbahaya dan bisa berisiko memasukkan gen rusak ke dalam genom manusia, sehingga menyebabkan penyakit baru. Ketua Kelompok Pengawas Pusat Genetika dan Masyarakat, Mercy Darvonsky, juga mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya,
modifikasi genetik embrio manusia bisa membawa kerugian yang sama besar dengan manfaatnya. Ketika modifikasi genetik embrio manusia itu berarti Anda mengubah genetika semua sel di tubuh janin. Generasi masa depan manusia, perubahan ini permanen dan tak bisa dikembalikan. Kita tahu akan seperti apa jadinya, kata Darwinski. Saat ini, tampaknya tidak akan ada banyak bahaya seperti yang dikhawatirkan para ilmuwan. Pasalnya, membuat bayi yang direkayasa genetikanya merupakan hal ilegal yang ada di Swedia, dan menggunakan embrio manusia untuk segala jenis penelitian juga merupakan hal yang ilegal di Amerika Serikat. Selain itu, Lancer pun setuju bahwa diperlukan lebih banyak penelitian sebelum eksperimen produksi bayi hasil rekayasa genetika dilakukan untuk memastikan bahwa kekhawatiran Darwinski tidak menjadi kenyataan. Selanjutnya yaitu penemuan kata fluorescent alias kata berpendar dalam gelap atau glow in the dark. Kata menyala dalam gelap. Kata yang diberi nama kata labu bukan berpendar dalam gelap karena kulitnya. Ternyata, bagian tubuh katak labu yang bisa menyala dalam gelap adalah kerangka atau tulang dalam tubuhnya. Dengan penglihatan biasa, katak labu terlihat berwarna kuning, oranye, atau merah di bawah sinar matahari. Sementara, jika disinari ultraviolet, kerangka kotak labu akan menyala dalam gelap. Hal ini diketahui para ilmuwan saat mereka menyinari katak labu menggunakan sinar ultraviolet. Saat itu, timbul pola berpandar pada bagian kepala, punggung, dan kaki katak. Cahaya menembus kulit katak labu. Bagian tubuh katak labu yang bisa menyala memang bagian kerangkanya. Tapi, cahaya berpendar yang dimiliki katak labu bisa timbul di kulitnya pada bagian tertentu. Hal ini terjadi karena lapisan kulit pada bagian kepala, punggung, dan kaki katak labu lebih tipis dibandingkan bagian yang lainnya. Akibatnya, tulang katak labu yang berpendar dalam gelap saat disinari dengan sinar UV bisa menembus bagian kulit. Selain itu, cahaya ini bisa menyala dalam gelap karena kurangnya sel-sel pigmen gelap yang dimiliki oleh katak labu, sehingga cahaya biru dari kerangkanya bisa menembus kulit dengan mudah. Katak labu bisa menyala dalam gelap karena adanya fluoresensi, yaitu adanya molekul khusus yang menyerap cahaya yang kemudian dipancarkan pada panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, cahaya yang muncul dari pelepasan atau pancaran cahaya ini biasanya akan muncul dalam warna merah atau hijau. Saat ini, peneliti masih akan melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui apa fungsi dari kerangka katak labu yang bisa menyala di bawah sinar ultraviolet. Sementara ini, para peneliti memperkirakan kalau cahaya itu berguna untuk memberi sinyal kepada katak labu lainnya atau berkomunikasi dengan sesamanya. Selain itu, warna kulit yang mencolok dan kerangka yang bisa menyala dalam gelap ini juga diperkirakan sebagai salah satu cara untuk memperingatkan mangsa bahwa katak labu merupakan hewan yang beracun. Bayi pertama yang dilahirkan dari 3 orang tua. Dokter membuang DNA yang menyebabkan penyakit dari ibu, menyuntikkan DNA yang sehat ke dalam telur donor, dan membuahi telur itu dengan sperma ayahnya. Para ilmuwan telah mengumumkan kelahiran bayi pertama di dunia yang memiliki DNA dari 3 orang. Sebuah laporan dalam majalah New Science mengatakan bayi laki-laki itu lahir 5 bulan lalu di Meksiko dari pasangan suami istri asal Yordania dan kini dalam keadaan kesehatan yang baik. Pakar bidang kesuburan kehamilan Amerika, Dr. John Zhang, pergi ke Meksiko untuk mengusahakan kelahiran tersebut karena teknik itu masih dilarang di Amerika Serikat. Ibu bayi itu memiliki gen penyakit sistem syaraf fatal yang disebut Lake Syndrome. 2 bayi sebelumnya meninggal tidak lama setelah lahir, dan sang ibu mengalami keguguran 4 kali. Dr. Zhang membuang DNA yang menyebabkan penyakit dari DNA ibu, menyuntikkan DNA yang sehat ke dalam telur donor, dan membuahi telur itu dengan sperma ayahnya. Zhang berencana untuk membuat presentasi penuh kasus itu dalam pertemuan medis bulan depan di Salt Lake City, Utah.
para pejabat kesehatan federal melarang teknik itu di Amerika karena eksperimen-eksperimen sebelumnya mengakibatkan bayi menderita kelainan-kelainan genetik. Selanjutnya yaitu jaringan satelit kuantum pertama yang bernama Misius. Ilmuwan Tiongkok dilaporkan berhasil mengembangkan satelit komunikasi pertama berbasis fisika kuantum. Melalui satelit ini, para ilmuwan berhasil mengirimkan foton dari luar angkasa dengan jarak 1.200 km. Pesawat ulang-alik berbobot 600 kg ini membawa satelit kuantum dan meluncur dari Jiuquan Satellite Center di Gurun Gobi tepat pukul 1.40 dini hari, waktu setempat. Satelit ini memiliki dua misi, yaitu untuk menguji coba sifat unik kuantum mekanik dan uji coba teknologi jaringan komunikasi kebaretas. Dengan nama resmi Quantum Science Satellite atau QUISS, misi yang bernama MOSI yang diambil dari nama filsuf asal Tiongkok ini akan menguji coba eksperimen optik pertama dalam sejarah. Tim peneliti yang dipimpin oleh Jian Weipan dari University of Science and Technology di China di Hefei ini akan bereksperimen dengan QUISS untuk meneliti ikatan kuantum, di mana dua partikel yang dipisah masih tetap berhubungan dengan bantuan foton. Tim peneliti mencoba mengetahui sejauh mana ikatan ini bakal bertahan dengan rekor terakhir 1.200 km. Menurut peneliti, informasi terenskripsi yang dikirim melalui jaringan kuantum tak dapat dipecahkan oleh pihak lain. Alasannya, keamanan jaringan kuantum dijamin hukum fisika yang sangat aman. Berbeda dari sistem kriptografi saat ini yang mengandalkan sistem matematika kompleks untuk menyimpan data dengan aman. Sistem ini tidak dapat dipecahkan oleh hacker, ujar Jin Weipan, pimpinan tim dari University of Science and Technology Hefei, seperti yang dikutip dari Guardian. Tim ini juga menguji coba distribusi kuantum, sebuah teknologi untuk mengamankan komunikasi dengan hukum kuantum mekanik yang mencegah peretas untuk mencuri informasi. Kalau berhasil, tim berharap bakal membuat komunikasi untuk jaringan internet. Bahkan berencana untuk meluncurkan satelit lain untuk membangun rasi kuantum sehingga dapat digunakan secara global. Para peneliti juga melakukan uji coba dengan memakai satelit pertama dunia yang mendukung kuantum buatan Tiongkok bernama Misius. Satelit ini menciptakan pasangan foton ke perangkat yang terhubung melalui ikatan kuantum. Setelah itu, sinyal akan dipancarkan secara simultan ke stasiun darat di wilayah terpisah. Setiap pasang partikel akan menempuh jarak sekitar 1.900 km. Fisikawan dari National of Standards and Technology Colorado, Martin Stevens, mengapresiasi riset yang dilakukan para peneliti ini. Menurutnya, eksperimen semacam ini bukan hal yang mudah, termasuk dalam lingkungan laboratorium yang terkendali. Sebelumnya, Stevens juga pernah melakukan eksperimen serupa dengan mengirimkan foton berpasangan melalui kabel fiber optik. Namun, karena keterbatasan komunikasi berbasis kuantum ini tidak dapat menjangkau wilayah dengan jarak yang lebih jauh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.